أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tawadhu itu ada dua, tawadhu yang terpuji dan tawadhu yang tercela. Sampai di situ ya. Insya Allah kita tamatkan membahas buku ini karena ini sangat baik sekali untuk memperbaiki akhlak dan kepribadian kita. Ya. Tawadhu itu ada dua. Yang pertama terpuji, yang kedua tercela. Itu sudah kita bahas ya. Kita ulang sekilas. Tawadhu yang terpuji adalah kita tidak merasa lebih atau meninggikan diri terhadap hamba Allah yang lainnya. Ya. Tawadhu yang terpuji, kita tidak meninggikan diri, tidak sombong kepada hamba Allah. Tawadhu yang tercela adalah seseorang bertawadhu kepada orang yang memiliki kelebihan dunia, agar seseorang bertawadhu terhadap manusia, terhadap seseorang yang memiliki kelebihan dalam masalah dunia untuk mendapatkan dunia itu. Contoh, kalau kawan-kawan nyo sombong, tapi kau orang berado nyo sopan benar. Bagus itu. Sampai sopan dan tawaduknya kepada orang berado tu ada udang di balik batu. Gitu. Beko sombong-sombong awak kenyo ndak hormat awak kenyo ndak bantu awak lain. Itu tawaduk yang tercela. Sampai di situ kan? Kita teruskan. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijis Salikin fi manzilatil khusyu'. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarij As-Salikin, dalam bab atau dalam pembahasan al-khusyu', beliau mengatakan, walaqad syahidtu min Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu min dhalika amran lam usyahidhu min ghairihi wa kana yaqulu kathiran ma li syai'un wala minni syai'un wala fi syai'un wa kana kathiran ma yatamathal bihadzal bait ana al-mukaddi wa ibnul mukaddi wa hakadha abi wa jaddi. Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, aku menyaksikan perihal kerendahan hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mensucikan ruh beliau, yang tidak pernah aku saksikan ada pada orang lain. Beliau sering berkata, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa memberi apa-apa, dan tidak ada apa-apa pada diriku. Dan beliau sering pula memerankan bait syair,
Aku ini fakir dan anak orang fakir. Demikian pula ayahku dan kakekku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari dulu sampai sekarang, dan insya Allah sampai datangnya hari kiamat, beliau sangat terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan besarnya jasa beliau di dalam Islam. Tapi beliau mengatakan, aku tidak punya apa-apa, aku tidak memberi apa-apa, dalam diriku juga tidak ada apa-apa. Aku ini hanyalah anak orang fakir. Aku ini adalah fakir, anak orang fakir. Demikian pula ayahku anak orang fakir. Demikian pula ayahku fakir dan anak orang fakir. Begitu juga kakekku fakir, anak orang fakir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama kelas dunia, menganggap, meyakini diri beliau tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi, tidak memberi apa-apa, dan pada diri beliau tidak ada apa-apa. Ini bentuk kerendahan hati beliau. Terus dari sisi mana kita bisa menyombongkan diri dengan yang sedikit kita miliki? Beliau banyak yang beliau miliki, tapi beliau meyakini beliau tidak punya apa-apa. Ini bentuk ketawaduan, kerendahan hati beliau. Dan siapa yang menyaksikan ilmu beliau kecuali hanya orang-orang yang jahil, bodoh dan hasad, orang dengki. Inilah ucapan dan tawaduk mereka. Padahal mereka adalah imam-imam kaum muslimin. Hadihi ijabatuhum wa hadha tawadu'uhum wa hum a'immatu hadzal din wa ulama zamanihim. Begitu gambaran ketawaduan mereka, padahal mereka adalah ulama terkenal di zamannya. Dan kita buktikan bukan hanya terkenal di zamannya, tapi terkenal di zaman sesudahnya. Mereka semuanya tawadhu'. Terus apa yang pantas dilakukan oleh kita yang ilmu dan ketaatan kita jauh di bawah mereka? Apa yang pantas kita buat? Yang paling tidak pantas kita buat adalah menghina mereka. Ini saya heran, ya, ada anak-anak muda yang melalaikan, yang menggadaikan, yang menyanyiakan hidayah. Akhirnya dia menganggap ulama salaf itu adalah ulama yang tidak patut untuk diikuti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama salaf. Beliau ulama besar, tapi rendah hati dengan mengatakan aku tidak punya apa-apa, pada diriku tidak ada apa-apa, aku tidak berikan apa-apa, padahal beliau telah memberikan apa-apa. Terus anak-anak muda sekarang, bahkan mungkin juga ustadz jadi-jadian, berani merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, sebagian kawan-kawan kita menyimpang dari manhaj salaf. Dia katakan salafi itu begini, begitu, begini, begitu. Bahkan datang dengan memfitnah manhaj salaf. Lihatlah ulama salaf, bagaimana mereka rendah hati, mereka tidak angkuh, tidak sombong. Padahal ilmu mereka
dalam, luas. Terus apa yang patut kita buat sementara kita jauh, tidak ada bandingannya dengan mereka, bahkan tidak bisa dibanding-bandingkan. Yang paling tidak pantas adalah menghina dan merendahkan para ulama itu. Begitu tercela dan rendahnya orang-orang yang menghinakan ulama besar yang tawadhu'. Saya ulang ya, apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Beliau terkenal ketika beliau meninggal, yang menyolatkan beliau 1 juta orang. Apa kata beliau? Aku ini fakir, anak orang fakir. Ayahku juga fakir, anak orang fakir. Kakekku juga fakir, anak orang fakir. Aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak bisa beri apa-apa, aku tidak memberi apa-apa. Dari diriku juga gak ada apa-apa. Artinya apa? Beliau seorang ulama besar, tapi menganggap dirinya sangat rendah. Artinya apa? Sangat tawadhu'. Terus datang orang-orang belakangan yang mungkin baca kitab saja gak bisa, sedangkan para ulama itu menguasai bahasa Arab. Terus mengatakan ulama-ulama salaf itu ulama menyimpang. Astaghfirullah. Makanya kata Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, ketika ada yang melaporkan, wahai Khalifah, anakmu tuh beli cincin seharga 1000 dirham. Setelah saya cari tahu, 1000 dirham tu lebih kurang sampai puluh jutaan. Wahai Khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, anakmu nyobalinya cincin sarago sampai 22 juta. Maka Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz menulis surat ke anaknya, dapat kabar ambo, dapat laporan ambo, kalau waang membali cincin sarago 1000 dinar. Apabila lah sampai surat dan kau waang, lah waang baca jua cincin ang tu agihan ka 1000 fakir miskin. Cukup ang bali cincin seharga 1 dirham, dan tulis pada gagang cincin tu, namanya gagang cincin, ikat cincin, buat ikat cincin waang tu basi, tulis di situ rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Tulis pada ikat cincin waang tu, Allah menyayangi orang yang tahu ukuran dirinya. Allah menyayangi orang yang sadar akan ukuran diri. Tu khalifah ngecek ke anaknya, jangan mentang-mentang ayah waang khalifah, waang bangga-bangga jadi anak khalifah. Gitu. Lihatlah ketawaduan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau suruh tulis pada cincin anaknya. Tapi ini bukan hanya dalam bentuk cincin, tentu juga ini bisa kita pahami. Tahulah awak ju diri awak siapa awak, sudah itu awak sasek-sasean ulama-ulama besar. Ambo katakan kemarin, ambo komen di salah satu media sosial, ada orang mengatakan Salafi Wahabi itu aliran sasek. Terus Makkah Madinah itu kota suci, siapa imamnya? Ulama salaf. Terus ambo tanya, kalau aku pergi umrah terus imamnya saya Sudais, baakhir kira salat antum? Ulama salaf imam, baakhir kira salat tu menggerutu hatinya dia lai. Wah inyo imam dia apa lah cara itu, tak suka ada orang sasek itu betul lai. Seorang yang hanif, yang lurus, ulama besar NU, Profesor Doktor siapa? Kok lupa mbak? Beliau masih hidup. Beko ingat insyaAllah. Apa kata beliau? Tuduhan-tuduhan dengan ucapan Salafi Wahabi sesat
itu adalah propaganda Syiah. Itu Syiah punya kerja. Kata beliau, tidak mungkin Allah mengizinkan orang-orang Sasek untuk mengurus Makkah dan Madinah. Tidak mungkin Allah reda orang Sasek jadi imam di Makkah dan Madinah. Profesor Dr. Ahmad Zahro, beredar video beliau, ya. Kenapa di antara keyakinan atau akidah para ulama salaf adalah mengatakan Allah berada di atas arasnya, jauh di atas langit. Sedangkan orang-orang berakidah Asy'ariyah, mereka tidak mengimani Allah berada di atas arasy. Kata mereka, Allah tidak butuh tempat. Memang betul Allah tidak butuh tempat. Tapi kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas arasnya, ya sudah, kan Allah udah kasih tahu ke kita bahwa Allah berada di atas arasy. Beradanya Allah di atas arasy itu bukan menunjukkan Allah butuh arasy. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pemahaman beliau, akidah beliau seperti itu. Tapi dicela oleh orang-orang yang tidak faham dengan ajaran Islam yang betul. Nah, kita sedang membahas ketawaduan beliau. Begitu rendah hatinya beliau, tapi tetap saja ada orang yang berani meremehkan beliau. Berarti orang yang meremehkan dan merendahkan beliau adalah orang yang tidak tahu ukuran diri. Kalau kita ucapkan orang yang tidak tahu ukuran diri, agak sopan setiap Rasul nak. Cuba hilangkan ukuran tu. Apa coy? Orang tak tahu? Lebih padiah tak? Orang tak tahu diri. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Allah menyayangi seseorang yang memahami ukuran diri atau kemampuan diri. Wa kana idza uthniya alaihi rahimahullah fi wajhihi yaqul wallahi inni ilal an ujaddidu islami kullu waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida. Ini bentuk kerendahan hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni ketika ada orang yang memuji beliau secara langsung, mungkin banyak orang yang takjub dengan ilmu beliau, ada orang yang memuji, maka beliau mengatakan, demi Allah, hingga saat ini aku masih belajar, aku masih memperbaiki keislamanku, kata beliau. Merinding yang membaca ini. Ulama besar, banyak orang yang takjub, tertarik dengan keilmuan beliau. Mungkin saja ada orang yang spontanitas memuji. Maka apa kata beliau? Demi Allah, sesungguhnya aku masih belajar, masih memperbaiki keislamanku. Islamku belumlah, pemahamanku belumlah baik, kata beliau. Ini bukan berarti apa yang beliau sampaikan salah, tidak, tapi bentuk tawadhu' beliau. Tahu kenapa? Karena Allah memuji, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut di antara hamba ini kepada Allah adalah ulama. Dan beliau ulama, beliau tahu firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu, kata Allah, kecuali sedikit. Beliaulah begitu banyak karangan-karangannya, kitab-kitab yang beliau tulis,
Begitu luas ilmu beliau, beliau paham betul dengan firman Allah, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kalaulah orang berilmu tu meyakini firman Allah ko bahasa ilmu nananyo dapat you saketek baru awak seperbera dari seketek tu kira-kira. Seperbera kalau awak ko dari nas ketek tu. Tak dari banyak dah. Nah, semestinya ikut menjadi pemicu semangat awak untuk hadir di pengajian supaya bertambah ilmu awak. Kok indah lah mungkin sepersejuta awak kali. Bahkan indah tak. Kadang ketika mengaji masih salah je boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf saya belum bisa mengucapkan leh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok panjang kok tak gitu. Amode itu baru kemampuan awak. Kemudian awak nilai ulama. Ba'a kiro-kiro. Qala Muhammad bin Zuhair, ataitu Aba Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal, fi syai'in as'aluhu anhu fa'atahu rajulun fasa'alahu an syai'in aw kallamahu fi syai'in faqala jazakallahu khairan jazakallahu anil Islam khairan faghadiba Abdullah wa qala lahu man ana hatta yujzini anil Islam khairan bal jazallahu al-islama anni khaira. Imam Ahmad bin Hanbal, ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya mereka berakidah seperti akidah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mengambil ilmu yang banyak dari Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau imam ahlu sunnah yang sesungguhnya. Apa kata beliau? Apa kata Muhammad bin Zuhair? Muhammad bin Zuhair berkata, aku menemui Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menanyakan sesuatu. Tiba-tiba ada pula orang lain yang bertanya atau mengajaknya bicara. Selesai itu, apa kata orang tadi? Semoga Allah membalasimu atas jasamu kepada Islam. Kalau dalam bahasa Arab begini, jazakallahu khairan anil Islam. Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan karena kamu telah menyampaikan Islam. Faghadiba, marah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa aku ini? Siapalah aku ini sehingga Allah membalasiku atas jasaku terhadap Islam? Tapi kata beliau, Islamlah yang sudah berjasa kepadaku, bukan kita yang berjasa menyampaikan Islam. Tapi Islamlah yang berjasa kepada kita, karena ajaran Islam itu, ya, menyebabkan kita selamat dari murka Allah. Imam Ahmad, imam besar, imam mazhab, imam ahlu sunnah, beliau tidak mau dipuji. Bahkan beliau mengatakan, Islamlah yang berjasa buat kita, bukan kita berjasa buat Islam. Kenapa? Karena sedikit baru yang kita buat untuk agama ini. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa fi halihi ahwa sa'idu amis syaqi. Ini ada bait syair. Sungguh tawadu' akhlak insan yang bertakwa
Orang bertakwa menuju tempat tinggi bersamanya. Mengherankan memang kondisi orang yang ujub terhadap kondisinya sendiri. Apakah dia bahagia atau sengsara? Maksudnya apa? Sungguh tawadhu adalah akhlak orang yang bertakwa, yakni rendah hati dan rendah diri, tidak sombong. Orang bertakwa itu menuju tempat yang tinggi bersama tawadhu'nya. Tapi mengherankan kondisi orang yang ujub, merasa diri dialah yang dirinya lah yang berbuat, dirinya lah yang berjasa, dirinya lah yang pandai. Sungguh heran melihat orang yang begini, padahal dia tidak tahu nasibnya, apakah dia sengsara atau bahagia nanti di akhirat. Jadi hindarkan ujub dari diri kita. Ulama saja yang berilmu tidak mau ujub. Jauhkan ya ikhwan sifat sombong ujub mereka. Rahimallahu man arafa qadra nafsih. Allah menyayangi orang yang tahu ukuran dirinya. Hati-hati setan mempelesetkan. Diawali dengan nampak kesalahan ustaz, ustaz tu tidak lah tu dong, tak bisa dipakai lah tu dong. Kadang beliau salah mungkin tak sengaja, atau mungkin punya alasan sendiri. Ada alasan lain yang kalau diungkap mungkin akan lebih berbahaya. Maka dalam syair ini dikatakan, wa minal ajaibi ujbu man huwa fi halihi ahwa sa'idu amisyaqi. Mengherankan orang yang ujub dengan dirinya, padahal dia tidak tahu, artinya tidak bisa memastikan apakah dirinya nanti di akhirat termasuk yang bahagia atau yang celaka. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh perjuangan yang berat untuk menata hati dan diri kita, agar kita rendah hati, agar kita tidak ujub, agar kita tidak sombong. Wa fi kalimatin wadihatil li amsalina min ahli dhunub wal ma'asi ashabul kasal wal ghaflah. Qala Ibnul Mubarak, idza arafa ar-rajulu qadra nafsihi yasiru inda nafsihi azallu minal kalbi. Imam Ibnul Mubarak berkata jelas tentang kita para pendosa, pemalas, suka lalai. Apa kata beliau? Jika orang itu tahu kadar dirinya, pasti dia menyadari dalam dirinya bahwa dia lebih hina dari anjing. Kuy sabanapa dia. Orang kok tahunya ukuran dirinya dan penuh dengan maksiat, tapi nyo nampak sebagai orang yang paling taat. Astagfirullah. Tampaknya sebagai orang yang paling hebat. Kalaulah orang tu tahu padahal nyo ahli maksiat, tahunya ukuran dirinya, sungguh kata Imam Ibnul Mubarak, inyo lebih rendah dari anjing. Baku betul anjing baku maksiatnya karenanya maaf iku agak kare. Baku anjing tu tak tentu halal haram karenanya anjing dak baraka. Kok baraka lah anjing tu dak makan kotoran awak do. Kok baraka lah anjing tu dak makan sih mata-mata do nyo goreng dulu bentuk awak, nyo panggang dulu. Awak lah tahu. Tapi awak sombong juga, awak angkuh juga, awak lalai juga. Maka hendaklah setiap kita menyadari ukuran dirinya. Qala Sufyan, idza arafta nafsaka lam yadurruka ma qala an-nas. Berkata Sufyan,
yakni Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika engkau mengenal dirimu, maka apapun ucapan orang terhadap dirimu tak akan menyakitimu. Umpama betul kecil orang, bodoh. Apa kecil ni bodoh? Ada yang sarjana aja. Iyo sarjana, tapi sarjana apa dulu? Sarjana tapi baca Quran tak pandai. Sarjana tapi tak solat. Istilahnya begitu, orang bodohnya. Anda sakit awak dia kata-kata tu dah, memang awak bodoh awak aja lei. Betul lah lebih jalannya. Memang iyo ambo tahu dalam satu hal, tapi dalam banyak hal ambo bodoh. Tapi bukan berarti orang mengecen orang bodoh tu tak berdosa juga. Bakal menghina orang, kan tak boleh menghina orang dah. Cuman kau awaknya betul ada orang udah tak usah lah melawan. Iyalah awak aja lei, iyo bodoh ambo. Memang banyak kekurangan awak kan. Tapi bukan perkataan itu bukan berarti keceklah ke kawan awak. Orang bodoh mah arwah kali dia kecek tak cuma mengarah tiang. Taklah boleh begitu dah. Tapi jika awaknya kecek begitu dia orang, alah diam selah itu. Tak kesakit awak ada sebab itu sebab awak tahu je ukuran diri awak. Akhil muslim, saudaraku muslim, kata beliau pengarang kitab di Syekh Abdul Malik Al-Qasim, awalu dzambin asallahu bihi abawas saqalain al-kibru wal hirsu. Dosa pertama yang dilakukan oleh moyang dua bangsa, yakni moyang bangsa jin dan moyang bangsa manusia. Moyang bangsa jin iblis, moyang bangsa manusia adalah Adam. Dosa pertama yang dilakukan oleh dua moyang ini adalah sombong dan ambisi. Sombong pada iblis, Nabi Adam, ambisi. Atau ambisi dan syahwat. Apa dosa iblis? Tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah. Apa dosa Nabi Adam? Tergoda dengan mendekat ke pohon kuldi, yakni berambisi dan tergoda untuk mendekat ke situ. Digoda oleh siapa? Oleh syaitan, oleh iblis tadi. Tapi alhamdulillah Nabi Adam diampuni oleh Allah, dan hanya itu dosa Nabi Adam. Awak banyak, sebanyak entah. Demikian dulu, kita sambung setelah salat Isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kita teruskan dosa pertama yang dilakukan oleh dua moyang, moyang bangsa jin dan moyang bangsa manusia. Moyang bangsa jin yakni sombong, sedangkan moyang bangsa manusia yakni ambisi dan syahwat. Namun Nabi Adam diampuni oleh Allah, dimaafkan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi sebagai khalifah. Adapun iblis Allah kutuk untuk selamanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dosa iblis adalah sombong, ya. Dosanya sombong, dan dia telah menerima akibat dari perbuatannya.
Dosa Nabi Adam ambisi dan syahwat. Tapi Allah maafkan. Allah terima taubatnya. Si iblis kan tak bertobat, tidak bertobat, tetap dia dalam kesombongannya. Sedangkan Nabi Adam bertaubat. Siapa yang ingat doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal dosa beliau cuma satu itu. Ya. Sedangkan dosa kita sangat banyak. Ya, banyak dosa tapi tidak menyadari kita banyak dosa. Lihat dosa sombong iblis. Dia sombong, tapi dia berargumen untuk mempertahankan kesombongannya. Apa argumennya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia sombong kepada Allah, tidak mau sujud. Kemudian dia berargumen untuk mempertahankan kesombongannya. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan ia dari tanah. Sedangkan dosa Nabi Adam ambisi dan syahwat, tapi beliau mengakuinya dan bertobat. Nah, itu bedanya ya. Jadi begitu besar akibat dari kesombongan. Nah, bila seseorang sombong, berlaku sombong, dikhawatirkan dia akan bertahan dalam kesombongannya dengan mengemukakan banyak alasan atau pembelaan, dan sulit untuk mau mengakui kesalahan dan kekurangannya. Maka hendaklah setiap kita memahami ukuran diri kita masing-masing. Nah, kata Syekh Abdul Malik Al-Qasim, pengarang kitab Man Tawadha'a Lillahi Rafa'ahu, yang sedang kita bahas ini, beliau mengatakan pengikut kesombongan mereka itu keras kepala, dan suka berargumen. Ya, pengikut kesombongan di antara perilaku mereka adalah keras kepala, dan untuk mempertahankan kesombongannya suka berargumen, mengikut teladan iblis. Maka hati-hati kita dengan sikap kesombongan ini. Mumpung kita masih manusia, mumpung kita sebagai manusia, alhamdulillah keturunan Adam, ya, maka tentu perilaku Adam yang kita ikuti. Jika kita salah, kita mengaku salah kepada manusia, minta maaf, kepada Allah minta ampun. Jangan sudah jelas-jelas salah cari pembenaran, nggak mau pula tobat gitu. Nah, ini sifat orang sombong. Udah jelas salah, mencari alasan untuk mempertahankan kesalahan, tidak mau tobat, tidak mau minta maaf. Adapun orang yang mengikuti syahwat, ya, seperti dosanya Nabi Adam, mereka cenderung memohon ampun, bertaubat atas setiap dosa yang mereka lakukan. Mereka cenderung sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa, maka mereka bertaubat dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong, dan sombong itu warisan iblis. Tentu iblis punya andil untuk mempertahankan kesombongan itu. Supaya apa? Supaya bersama-sama dengannya nanti masuk ke dalam neraka. Tapi kalau sudah masuk, apa kata dia? La talumuni walumu anfusakum. Jangan caci aku, caci dirimu. Kenapa? Aku kan cuma membisikkan, mengajak kamu aja yang mau.
Adapun pengikut syahwat atau ambisi, tidak kesombongan, ya, seperti dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam, maka mereka berpotensi untuk sadar. Nah, dari sini saya bisa memahami, bisa-bisa ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, ada pada diri mereka kesombongan. Karena ahli bid'ah itu sulit dinasihati. Kenapa? Karena mereka merasa amalan mereka benar. Dengan berbagai macam argumen mereka mempertahankannya. Di antara argumen untuk mempertahankan kekeliruan mereka, arus listrik, afwan, anak kecil. Allahu Akbar, ditarik ini. Ambo pancameh. Masya Allah. Saya khawatir pada diri-diri orang yang suka melakukan bid'ah, ada di situ kesombongan, yakni dengan cara sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat. Mereka mengemukakan berbagai macam alasan untuk mempertahankan bid'ah yang dia amalkan gitu. Sedangkan ahlu sunnah, orang-orang mengikuti sunnah Nabi, mereka kalau dinasihati, ini amalanmu keliru nih, oh iya ya, ini ada dalilnya, ini nggak benar ini, oh terima kasih aku dinasihati. Begitu ahlu sunnah tuh begitu. Oh jadi ini nggak sesuai sunnah ya, oh terima kasih, aku keliru kalau begitu. Lihatlah seperti yang kita bahas. Kenapa pada pertemuan sebelumnya saya membahas hikmah diutusnya para nabi dan rasul, dan bagian terakhir yang kita bahas hikmah diutusnya Nabi SAW, yakni untuk ditaati. Begitu juga nabi sebelumnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Begitu juga Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk ditaati. Kaum muslimin merayakan kelahiran Rasulullah, bahkan membuat pula pohon-pohon maulid. Ini merendahkan. Padahal Rasulullah puasa setiap hari Senin, puasa setiap Kamis, puasa sunnah Senin dan Kamis. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin Kamis? Rasul menjawab, pada hari Senin dan Kamis amalan menghadap Allah. Aku senang amalanku menghadap Allah ketika aku sedang puasa. Kemudian kata beliau, aku dilahirkan pada hari Senin, maka bentuk syukur Nabi atas kelahiran beliau pada hari Senin, maka Nabi puasa sunnah hari Senin. Jadi kalau kita beralasan kenapa merayakan maulid Nabi, yakni karena mensyukuri, bergembira dengan kelahiran Nabi, kenapa tidak mengikut sunnah Nabi puasa setiap Senin? Bukankah itu yang lebih utama? Puasa hari Senin, mengikut sunnah Nabi. Ketika beliau ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, puasaku ini sebagai bentuk syukur atas kelahiran aku di hari Senin, bukan kelahiran aku di 12 Rabiul Awal. Karena kalau di kelahiran 12 Rabiul Awal bisa jadi hari Selasa, bisa jadi jatuhnya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Betul tak? Nabi lahir hari Senin, sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah atas dilahirkannya pada hari Senin itu, maka beliau puasa sunnah hari Senin. Jadi kalau alasannya mencintai Nabi, maka puasalah puasa sunnah hari Senin. Bukan sekali setahun. Ini sekali setahun. La ilaha illallah. Seorang kawan mengirim video ke saya atau gambar cara merayakan maulid di kampungnya.
Ibu-ibu pakaiannya sampai dada. Dari dada ke bawah, dada ke atas kebuka. Hanya tutup dari dada ke bawah. Merayakan Maulid seperti itu. La ilaha illallah. Jauh panggang dari api bilo ka masak makanan. Jadi ambo khawatir ada kesombongan pada ahlul bid'ah. Sulit dinasihati karena ciri-ciri orang sombong dalam pembahasan ini adalah sulit dinasihati. Dia akan mempertahankan keyakinannya dengan berbagai argumen walaupun argumen itu salah. Sebagaimana iblis argumennya salah, menganggap dirinya lebih baik dari Adam. Kemudian atas alasan itu tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa ni'amullahi azza wa jalla allati yughdiquha 'alal ibad qad tatahawwal min ni'matin ila niqmah. Nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita bisa saja berubah menjadi petaka, dari baik menjadi buruk. Idza surrifat fi ghairi masrafiha sahih. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa saja berubah menjadi petaka, dari baik menjadi buruk, jika tidak digunakan untuk hal yang benar dan sesuai dengan syariat. Di sini ada kata ni'mah, ada kata nikmah. Nikmah. Nah, kira-kira orang membaca doa, Allahumma inni as'aluka ni'mah. Lebat tu baca ni'mah pakai ain atau baca nikmah. Beda loh. Ni'mah nikmat. Adapun nikmah artinya kesengsaraan, keburukan. Amin kecil jemaah. Itu bahayanya awak mengaminkan doa orang tidak mengerti bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka ni'mah. Itu nikmat pakai ain di kerongkongan, di tengah kerongkongan. Tapi nya berdoa Allahumma inni as'aluka nikmah atau nikmah. Amin pula kecewa. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesengsaraan. Amin. Nah, begitulah resiko mengamin-aminkan saja doa orang tidak mengerti bahasa Arab. Itu salah satu resiko dan akan ditanggung gitu. Kita tutup pembahasan kita pada perkataan Qatadah. Qala Qatadah, man u'tiya malan aw jamalan aw thiyaban aw ilman thumma lam yatawadha fihi kana alaihi wabalan yaumal qiyamah. Kata Qatadah, siapa saja yang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ketampanan atau kecantikan, atau bahkan pakaian atau ilmu, tapi dia tidak tawadhu', maka semua itu jadi petaka baginya di akhirat nanti. Ambo barek pakai baju ko, ikut tak sanggup mau beli ke dah, ikut di balian dek orang Singapura. Lama tak mau pakai kecek dalam rumah, pakailah bang, bawa baju simpan-simpan saya. Pernah dipuji dek kawan, gagah ustaz pakai baju tu je, dek rasa suka melayang-layang orang saya. Takut dek, masya Allah. Kalau bagi mereka baju modeku biasa saja, harganya $50 Singapura.
Kalau di piti awak 550.000. Kuah, ambo kan menyampaikan kajian, kalau ambo tak bertawaduk ketika pakai baju ku petaka bagi ambo di akhirat. Padahal ada perkataan lagi di bawahnya, pakaian yang engkau pakai itu masih rendah karena ada orang yang lebih mahal dari itu lain. Ada orang Solo, beliau punya butik di Padang. Ambo calik bajunya ada 1 juta cie. Ada 1 juta mati. Jubah ibu-ibu 1 juta mati, 2 juta. Baju kokonya 1 juta mati. Kecewa lah rancak iko kira ada ulun lebih mahal. Itu maksudnya apa? Jangan awak bangga-bangga je pakaian awak, karena bisa jadi pakaian awak pakai itu masih rendah aja baru lain. Masih ada je lebih mahal dari itu. Artinya apa? Tak ada celah untuk sombong. Tak ada celah untuk sombong. Dia lagi awak rezeki banyak, dia lagi awak ketampanan bagi laki-laki, kecantikan bagi perempuan, tapi dijadian itu untuk sombong. Petaka bagi awak di akhirat. Petaka di akhirat. Semoga Allah SWT mengampuni dosa awak dan salamuku menurut awak tak berdosa, tapi awak kama-kama berjalan merasa bangga ujub diri. Itulah sombong tu, dosa. Banyak-banyak awak beristighfar, sesering mungkin awak beristighfar. Salamuku ala sombong kecil awak orang yang paling berilmu, yang paling paham kira awak sombong rupanya. Padahal Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ambo belum dapat apa-apa lagi, ilmu ambo seketek baru, ambo masih beraja je baru lagi dalam Islam, ambo masih memperbaiki keislaman ambo. Sedangkan awak maraso, awak lah hijrah, awak lah berhasil, orang selain awak masuk neraka. La ilaha illallah. Iyo kita alhamdulillah bersyukur, tapi tak bangga doh gitu. Bersyukur, alhamdulillah Allah bagi awak hidayah, tapi tidak bangga-bangga dan bahkan sampai kepada tahap titik kesombongan sehingga merendahkan dan menghinakan orang lain. Ya, jadi mari kita bersemangat untuk hadir di majelis ilmu supaya pemahaman awak kuat dan bertambah, supaya awak semakin tahu ukuran diri awak. Karena ulama dalam menghabiskan umurnya berpuluh-puluh tahun untuk belajar, masih menganggap mereka tidak punya apa-apa. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Bagi kaum muslimin dan punya anak, terutama laki-laki yang tamat SMA atau tamat pondok setingkat SMA, dibuka kesempatan kuliah di Arab Saudi seluas-luasnya di seluruh pelosok Saudi, gratis 100%. Mau kuliah di fakultas kedokteran, fakultas teknik, itu dia. Syaratnya tentu lulus tes, pakai paspor, dapat rekomendasi. Syarat minimalnya tamat SLTA. Oh iyalah. Tapi untuk selain Madinah, peluang besar untuk lulus itu besar. Kalau Madinah diterima cuman umpamanya 200 orang per tahun, yang mendaftar sampai 200.000 orang. Bahkan itu sampai nanti kajanya tinggal di kota Rasul. Itu motivasi tertingginya, atau motivasi tingginya di antara motivasi lain. Bisa sholat di Masjid Nabawi, ya.
dakwah salaf dituduh merasa benar sendiri. Apakah merasa benar itu termasuk sombong? Saya ingin bertanya, kalau dakwah salaf itu tidak benar, terus yang benar yang mana? Kasih jawaban sekarang boleh? Pertemuan 2 minggu lagi boleh? Cari tahu tahun yang akan datang juga boleh? Terus kalau dakwah salaf itu salah, yang mana dakwah yang benar? Kadang begini, ketika kita mengetahui dan sudah nyaman karena memang masuk akal dan bisa diterima oleh nurani bahwa dakwah salaf itulah dakwah yang benar, terus ketika kita tidak mau lagi diajak berbuat maksiat, ketika kita tidak mau lagi diajak melakukan bid'ah, itu biasanya orang mengatakan ente merasa menang sendiri, ente merasa benar sendiri. Sebenarnya dakwah kata-kata seperti itu kata-kata tuduhan, itu narasi tuduhan. Paham ya? Narasi tuduhan. Ada kamu mengatakan ambon mana aku salah? Pernah mau macam itu? Ambon mana antum sadoi salah? Kan tidak pernah. Cuman kita meyakini dakwah salaf itulah dakwahnya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu salaf kita. Dan Rasulullah itu salafnya nabi-nabi sebelumnya. Sekarang kan begini, jumlah nabi berapa? Dalam hadis jelaskan lebih dari 120.000 jumlah nabi. Jumlah rasul berapa? Lebih dari 300 orang. Dan jumlah pastinya Allah yang tahu. Seluruh nabi dan rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang manusia dari menyekutukan Allah. Kemudian kita bermanhaj salaf, di antara ya ciri-ciri manhaj salaf, kita mengajak kepada tauhid, kita melarang dari kesyirikan. Terus kita dituduh orang, Anda merasa benar sendiri. Bang jawabnya tu. Iko yang bingung awak atau orang nak bertanya. Awak mengikuti dakwah para nabi dan rasul, mengajak kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Kemudian awak tak mau lagi ikut cara-cara mereka. Kemudian kita dikatakan merasa benar sendiri. Banyak nilai itu. Tak dapat akal yang boleh itu. Ambo hanya jawab, tuduhan seperti ini hanya narasi, kalimat yang dipakai untuk menghujam, untuk mencela, untuk merendahkan. Mbak mau merdeka? Dekat ambo tinggal di komplek dekat ambo tinggal, caliaklah bareknya berdakwah. Alam bisa ambo mendakwahi pai melarang le doh. Ibu-ibu kalau hari Minggu pagi dengan pakaian ketat-ketatnya di ujung jalan dekat rumah ambo senam paginya sinan, tapi pakai musik. Tahu tidak apa kata pembawa acaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah agar olahraga kita yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita. Berdoa mulai. Setelah itu teng sambil bergoyang-goyang itu. Kemudian orang rumah ambo dah ikut. Tak pernah ikut, diajak tak mau apai. Akan keluar narasi mereka. Oh, awak orang salafiyah ya. Oh, merasa benar sendiri, tak mau gabung ke kami. Itu sebenarnya itu. Paham? Itu cempuaduk nama itu. Olahraga saya lah. Doa mulai sudah tu jingkrak-jingkrak dengan nyanyi tripping doa. Melatu-latu rasa dah dua awak menangah nyanyi itu. Nyupasu awak menangah tiap pagi minggu dia tu. Alai dah meboh awak dah. Anda satu awak nyu kecendak toleransi. Dia ya Allah. Bapulah cara ele. Makanya dulu ada orang yang memplesetkan toleransi menjadi toleransi.
Ada istiqomah selawat, istiqomah tu barek di akhir zaman. Istiqomah tu kecek Nabi samu cuma macik baru api barek. Amu ingin bersuah je orang nak mengecek inyo merasa benar sendiri. Kalau merasa benar karena ada dalil, itulah yang benar. Bahkan mungkin mereka jawapan yang paling pintar, yang paling pintar. Oranglah tahu dalil, merasa benar juga kesalahannya lain. Kan itu dikatakan sombong. Ah, itu jawabannya ya. Orang yang salah, tapi nyo merasa benar, didatangkan kepada nyo dalil kun benar. Ha? Hendaknya mau menerima. Ah, itulah yang dikatakan orang merasa benar sendiri. Harusnya lah berdua nyo dalil. Kalau tiga dalil bertiga ya, nampak dalil nampak. Aku cuma merasa benar sendiri dengan apa yang yakini dengan dirinya sendiri. Itu yang sombong. Sedangkan yang rendah hati tawadhu adalah mau menerima nasihat dari siapapun datangnya, walaupun dari anak kecil sekalipun. Ikut nak menasihati ustaz. Masya Allah. Cik pertanyaan sama je 10 pertanyaan. Alhamdulillah. Nama rasa cukup sampai di sini. Jumpa lagi kita di masa yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman tidak ada urgensinya kemana-mana ngomong ambo salafi. Apa gunanya? Apa gunanya? Tapi kita bermanhaj beragama seperti kita mengikut manhaj salaf. Mungkin itu yang dimaksud tadi itu menapuk-napuk dado. Itu yang tak boleh. Membusung-busungkan dado gitu.